sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Setiasih, SSIT MKes. Saya dosen di Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada pagi ini saya akan menyampaikan salah satu materi mata kuliah yang saya ampu setiap 1 tahun, yaitu mata kuliah promosi kesehatan. Mata kuliah promosi kesehatan ini diberikan di kebidanan semester 2 dengan bobot 2 SKS. Nah, pembelajaran ini dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan dengan waktu 150 menit, 50 menit untuk teori dan 100 menit untuk praktik. Mata kuliah ini membahas tentang pengetahuan dasar dan pengaplikasian tentang program promosi kesehatan di masyarakat, serta memberikan penjelasan secara komprehensif tentang materi dasar ilmu promosi kesehatan terkait dengan upaya dan status kesehatan ibu dan anak, serta berbagai masalah kesehatan baik di keluarga maupun di masyarakat dengan memberdayakan masyarakat. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep promosi kesehatan, menunjukkan model dan prinsip promosi kesehatan, melakukan penyiapan media promosi kesehatan, melakukan pendokumentasian hasil promosi kesehatan, menjelaskan aspek sosial budaya yang mempengaruhi perilaku sehat dalam masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi, balita, KB atau kesehatan reproduksi. Kemudian juga menjelaskan pendekatan sosial budaya dalam praktek kebidanan, menjelaskan konsep motivasi, perilaku sosial dan cultural awareness. Kemudian menjelaskan rumor dan fakta yang terkait dalam kesehatan ibu dan anak. Nah, untuk capaian lulusan diharapkan mahasiswa tersebut mampu berkomunikasi secara teknis dan prosedural secara verbal maupun nonverbal dengan perempuan, keluarganya, dan masyarakat serta teman sejawat untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu, dan anak tersebut. Dan diharapkan itu mampu melaksanakan promosi kesehatan. Materi yang diberikan di pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan ini yaitu 1. Konsep promosi kesehatan. Yang kedua, model dan prinsip promosi kesehatan. Yang ketiga, ruang lingkup dan etik dalam promosi kesehatan. Yang keempat, penyiapan media promosi kesehatan. Yang kelima, aspek sosial budaya yang mempengaruhi perilaku sehat dan upaya promosi kesehatan dalam masa pranikah, kehamilan, persalinan, nifas, bayi, balita, dan KB atau kesehatan reproduksi. Yang keenam yaitu PHBS rumah tangga. Yang ketujuh, peran bidan dalam promosi kesehatan. Yang kedelapan, upaya pendekatan dalam promosi kesehatan dengan strategi global. 9. Konsep motivasi, perilaku sosial, dan cultural awareness. Yang ke-10, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat. Ke-11, rumor dan fakta yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak. 12. Lingkup promosi kesehatan dan praktik kebidanan menurut sasarannya. Ke-13, strategi pelaksanaan pendidikan kesehatan. Dan yang ke-14 yaitu strategi evaluasi dalam pendidikan kesehatan. Metode pembelajaran pada elemen ini, kompetensi ini mengacu pada strategi pembelajaran student center learning untuk mencapai kompetensi kognitif, afektif dengan metode perkuliahan untuk teori. Yang 1 SKS itu dilaksanakan menggunakan metode ceramah tanya jawab, discovery, dan penugasan membaca atau literasi, meresum atau resitasi dan injury. Kemudian praktek itu 1 SKS itu menggunakan metode seminar, simulasi atau role playing. Nah, untuk metode penilaiannya sesuai dengan kontrak itu ada ujian akhir semester bobotnya 35%, untuk ujian tengah semester itu 25%, untuk tugas misalnya seminar, role play itu adalah 40%, sehingga totalnya 100%. Tetapi di sini ada ketentuan sesuai dengan kontrak, karena ini kontraknya juga saya sampaikan pada awal pembelajaran ya, bahwa kehadiran
kehadiran kuliah mahasiswa itu minimal 75% dari total tatap muka. Kehadiran praktek harus 100%. Sedangkan seluruh tugas itu harus dikumpulkan melalui Healthy. Bila dosen yang bersangkutan waktu mengajar tidak bisa hadir karena sesuatu hal, akan digantikan oleh dosen tim lain dengan topik disesuaikan dosen yang bersangkutan. Jika waktu kuliah ada libur nasional, dosen mencari waktu pengganti yang disepakati dengan mahasiswa dengan pemberitahuan ke bagian akademik. Itu tadi untuk mata kuliah promosi kesehatan yang saya ampuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-11 ya, promosi kesehatan. Kita akan bertemu untuk membahas mengenai pergerakan dan pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya sudah kita sampaikan ya materi tentang media dan lain sebagainya ya. Nah, untuk pergerakan dan pemberdayaan masyarakat ini coba saya mau tanya dulu, apakah pentingnya kok kita belajar mengenai pergerakan dan pemberdayaan masyarakat? Supaya apa? Ya, kesejahteraan masyarakat bagus. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, supaya kita terbantu ya sebagai tenaga kesehatan dengan kita menggerakkan masyarakat, dengan kita memberdayakan masyarakat. Akhirnya masyarakat itu bisa secara mandiri ya meningkatkan derajat kesehatannya sendiri ya. Nah, sekarang saya mau tahu pengertian dan tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Ada yang tahu tujuannya? Ya, Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan. iya, betul ya. Jadi untuk kita tahu dulu ya pemberdayaan masyarakat itu apa itu ya. Jadi pemberdayaan masyarakat ya itu merupakan upaya, segala upaya ya yang difasilitasi. Yang memfasilitasi siapa? Tenaga kesehatan ya. Jadi yang segala upaya fasilitasi yang bersifat persuasif dan tidak memaksa ya. Jadi sifatnya adalah tidak memaksa atau tidak memerintah ya. Yang tujuannya ya meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku dan kemampuan masyarakat itu sendiri ya dalam menemukan, merencanakan, memecahkan masalah dengan menggunakan sumber daya atau potensi yang mereka miliki. Potensi yang ada di masyarakat termasuk di sini adalah partisipasi dan dukungan dari tokoh masyarakat serta lembaga sosial masyarakat yang ada. Nah, tujuan dari pemberdayaan ya, tujuan umumnya secara umum bahwa tujuan pemberdayaan ini untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan ya. Secara khusus ya bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat itu akan meningkat pengetahuan dari masyarakat itu ya. Pengetahuan dari masyarakat itu meningkat, kemudian dia akan mampu, setelah pengetahuannya meningkat, masyarakat tadi akan mampu dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya sendiri ya. Dan kemudian bisa juga akhirnya tujuannya meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan di masyarakat ya. Kemudian terwujudnya pelembagaan upaya kesehatan masyarakat di lapangan. Di dalam penggerak
pergerakan dan pemberdayaan masyarakat ini ya ada 4 tahap. Ya, jadi ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah identifikasi masalah kesehatan. Ya, jadi untuk masalah kesehatan ini ya merupakan langkah awal dari pergerakan pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi merupakan langkah yang paling awal. Yaitu dengan bagaimana caranya? Yaitu dengan pengumpulan data, ya, data sekunder itu baik itu dari desa atau kelurahan maupun dari puskesmas. Ya, jadi kita mengumpulkan datanya dari puskesmas, kemudian dari desa, ya, bisa juga ya dengan menggunakan metode observatif partisipatif, ya. Jadi kita observasi, ya, kemudian bisa juga data tersebut diperoleh dengan diskusi kelompok tapi terarah, ya, atau bisa juga dengan menggunakan survei atau kunjungan rumah, ya, dengan menggunakan kuesioner, ya. Jadi ada kuesioner nantinya ya untuk mengumpulkan data dalam rangka mengidentifikasi masalah kesehatan. Nah, informasi apa saja sih yang diperlukan? Nah, yang pertama itu adalah penyakit atau nama penyakitnya, ya. Ada penyakit apa saja di situ, ya. Kemudian yang kedua itu penyebab penyakit. Penyebab penyakitnya itu apa? Menurut puskesmas dan juga penyebab penyakitnya itu menurut masyarakat itu sendiri, ya. Kemudian ada perilaku masyarakat, ya, yang dapat mengakibatkan sakit ataupun perilaku masyarakat tadi yang bisa mencegah timbulnya penyakit, ya. Kemudian ada juga informasi yang harus kita kumpulkan adalah masalah lingkungan yang menyebabkan atau mencegah timbulnya penyakit, ya. Jadi itu informasi-informasi yang diperlukan di dalam mengidentifikasi masalah kesehatan, ya. Kemudian ada juga informasi tentang cara mencegah agar orang yang sehat itu tetap sehat, ya. Kemudian cara mencegah agar penyakit tadi tidak menular, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh keluarga agar terhindar dari penyakit. Ada juga apa yang bisa dilakukan oleh pemuka masyarakat, ya, agar wilayahnya tersebut terhindar dari penyakit. Itulah informasi-informasi yang harus kita dapatkan, ya, dalam rangka untuk identifikasi masalah kesehatan. Ini ya kita kumpul, ya, melakukan pertemuan tingkat desa. Tujuannya apa? Kok kita melakukan pertemuan tingkat desa? Tujuannya apa? Ya, untuk merencanakan tingkat selanjutnya untuk tindakan apa yang bakal kita lakukan di dalam masyarakat itu, cara mempromosikan kesehatan kepada masyarakat itu bagaimana, gitu ya. Ada lagi? Oh, bagus. Ada lagi? Ada? Ya. Menemukan langkah selanjutnya yang harus kita lakukan dalam mengatasi masalah kesehatan di desa. Ya, bagus ya, Isti ya. Ya. Jadi tujuannya ya yang pertama adalah kita akhirnya mengenali dari masalah-masalah kesehatan tadi, ya. Kemudian kita mendapat dukungan, kita mencari dukungan dari tokoh masyarakat, ya. Pastinya kan kita cari dukungan ya dari tokoh masyarakat, ya. Kemudian kalau kita sudah mendapat dukungan dari masyarakat, otomatis kita akan bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Yang kedua yaitu tempat pertemuannya, ya. Tempat pertemuannya di mana? Balai desa, ya. Balai desa atau tempat yang memang sudah ditentukan dari dia desa, di mana tempat tersebut bisa memuat 20 sampai 30 orang, ya. Jadi nggak sempit banget, ya, nggak sempit banget. Kemudian waktunya kapan?
ditentukan atau sesuai dengan kondisi ya. Kemudian pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaan pertemuan tingkat desa ini bagaimana? Kita mengundang ya dari tingkat kecamatan dan dari tingkat desa. Dari tingkat kecamatan siapa aja? Pak Camat. Mungkin juga di situ dari dinas terkait ya, misalnya pertanian ikut, misalnya dari PLKB-nya ikut gitu ya. Kemudian dari desa, siapa dari desa? Bidan desanya. Loh yang undang kita. Desa. Terus ada ya perangkat desa ya, tokoh masyarakat, tokoh agamanya, kader ya. Jadi itu sertakan. Kemudian peserta pertemuannya itu siapa? Tadi ya, yang dari kecamatan dan dari desa. Yang ketiga yaitu survei mawas diri ya. Jadi survei mawas diri atau lebih dikenal dengan kita melakukan pendataan gitu loh ceritanya ya. Jadi tujuan dari survei mawas diri ya, kita itu melaksanakan pengumpulan data ya, masalah kesehatan, lingkungannya, perilakunya yang menyebabkan atau menjadi penyebab dari masalah kesehatan ya. Terus kemudian yang kedua ini ya, menganalisis masalah kesehatan lingkungan dan perilaku yang paling menonjol ya, yang paling menonjol di masyarakat itu apa ya. Kemudian menginventarisasi sumber daya manusia yang mendukung upaya dalam rangka mengatasi masalah kesehatan di masyarakat itu ya. Kemudian memperoleh dukungan dari kepala desa dan pemuda masyarakat ya. Jadi kita melakukan survei mawas diri itu semuanya dalam rangka yang terpenting adalah memperoleh dukungan kepala desa ya. Jadi kalau kita melakukan survei mawas diri ya, dibantu oleh kader tadi ya, dibantu oleh tokoh masyarakat ya, untuk memperoleh data-data yang menjadi penyebab dari masalah kesehatan. Yang melaksanakan kadernya ya, kader bisa, sekelompok orang bisa ya, tokoh masyarakat itu juga bisa, atau warga yang memang sudah ditunjuk ya untuk membantu melakukan survei mawas diri. Jadi waktunya sesuai dengan kesepakatan ya, bisa 1 minggu ya, bisa setengah bulan ya, sesuai dengan kesepakatan. Bisa juga misalnya kalau kayak gini bisa lah 3 hari selesai misalnya kayak gitu, karena sudah dibagi tugas ya. Jadi misalnya kader RW ini RW 1 ya, menyertai yang RW 1 seperti itu ya. Kemudian cara pelaksanaannya ya, terlebih dahulu kenalkan dulu instrumennya. Misalnya kita pakai kuesioner ya, kuesioner tadi. Misalnya kita pakai belangko pengkajian ya, kita belangko pengkajian tadi itu diperkenalkan dulu ya, dijelaskan dulu cara pengisiannya bagaimana ya. Kemudian pengolahan data ya, pengolahan data. Jadi yang olah data itu masyarakat tadi, tetapi dengan bimbingan kita. Jadi dengan bimbingan kita ya, ini kita di sini sebagai bidan desa ataupun sebagai petugas puskesmas, sebagai promotor kesehatan ya. Ya, tempatnya di mana? Tempatnya di balai desa. Ya, untuk waktunya ya, untuk waktu pertemuannya sebaiknya dilakukan segera ya, setelah survei mawas diri. Jadi kita kembali ke depan bahwa pembelakan dan pemberdayaan masyarakat ini sifatnya pendekatannya adalah persuasif, tidak memaksa.
diundang dalam pertemuan tingkat desa ya. Kemudian kepala desa tadi ya, di dalam pelaksanaan tadi yang membuka adalah kepala desa. Kemudian kepala desa itu mempersilahkan Bapak Camat ya untuk memberikan arahannya ya. Terus kemudian promotor kesehatan atau bagian promosi kesehatan Puskesmas atau bidannya itu yang memberikan materi atau di situ memberikan atau menanyakan tentang masalah-masalah kesehatan ya. Kemudian yang terakhir ya, di pertemuan tingkat desa ini akan dibicarakan langkah-langkah yang selanjutnya dalam rangka menyelesaikan masalah kesehatan. Untuk pelaksanaan di dalam pertemuan tingkat desa ini ya, yang pertama kepala desa itu mengundang peserta yang akan diundang dalam pertemuan tingkat desa ya. Kemudian kepala desa tadi ya, di dalam pelaksanaan tadi yang membuka adalah kepala desa. Kemudian kepala desa itu mempersilahkan Bapak Camat ya untuk memberikan arahannya ya. Terus kemudian promotor kesehatan atau bagian promosi kesehatan Puskesmas atau bidannya itu yang memberikan materi atau di situ memberikan atau menanyakan tentang masalah-masalah kesehatan ya. Kemudian yang terakhir ya, di pertemuan tingkat desa ini akan dibicarakan langkah-langkah yang selanjutnya dalam rangka menyelesaikan masalah kesehatan. Pertama, kepala desa atau kepala kelurahan tadi mengundang peserta ya yang akan menghadiri atau peserta dari musyawarah masyarakat desa ya. Kemudian yang kedua, kepala desanya tadi atau kepala kelurahan itu membuka. Jadi kepala desa ini membuka dan menguraikan maksud dan tujuan dari diadakannya musyawarah masyarakat desa ya. Yang ketiga ini ya, jadi bidan itu memimpin pengenalan masalah kesehatan oleh masyarakat sendiri. Jadi melalui curah pendapat ya dari masyarakat-masyarakatnya tadi ya, dengan menggunakan alat peraga, misalnya menggunakan poster ya dan lain sebagainya. Jadi yang memimpin pengenalan masalah kesehatan siapa? Bu. Ya. Bisa juga Bu promosi kesehatan. Yang keempat ya, itu menyajikan dari hasil survei mawas diri yang sudah dilakukan sebelumnya dari langkah ketiga ya. Jadi hasil dari SMD tadi ya itu disajikan ya di dalam musyawarah masyarakat desa ini ya. Kemudian yang kelima, setelah masalah-masalah tadi sudah dirumuskan ya, kemudian ditentukan prioritas dari masalah kesehatan itu ya, yang didapat dari pengenalan masalah kesehatan oleh masyarakat sendiri ya. Kemudian yang keenam ya, ini penyusunan rencana kerja ya. Jadi mulai disusun nih rencana kerjanya ya dalam rangka penanggulangan masalah kesehatan ya. Dan itu kalau pada saat menyusun rencana kerja itu baru itu dipimpin oleh kepala sekolah. Ya, silakan. Kira-kira apa hambatan dari pemberdayaan masyarakat? Kira-kira apa hambatan dari pemberdayaan masyarakat? Nah, ini ada pertanyaan cukup bagus ya. Mungkin ada temannya yang mau memberi tanggapan? Ada? Kecuali tadi kesadaran masyarakatnya ya, kemudian ada istiadat di situ yang memang sangat tidak mendukung. Kemudian yang terakhir itu adalah kader yang mungkin kadernya tadi kurang aktif, kurang terampil, itu bisa juga menjadi hambatan di dalam pemberdayaan ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Bagaimana ya cara
pertanyaan yang bagus ya ini ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Isti tadi ya, bahwa itu merupakan salah satu hambatan kita di dalam pergerakan dan kebudayaan masyarakat. Ada yang mau memberi tanggapan? Tidak ada? Ada? Ya, saya jawab ya. Ya, jadi kalau ada hambatan seperti itu disesuaikan dengan penggerakan dan kebudayaan masyarakat. Ternyata di situ ada suatu upaya ya, supaya upaya tadi kita dalam melakukan itu upaya itu dilakukan dengan pendekatan persuasif dan intinya adalah tidak memaksa, tidak memaksa. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita selalu melakukan pendekatan ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali ya, karena dengan adanya budaya atau kita akan menggunakan budaya itu tidak semudah kembalikan telapak tangan. Jadi kita selalu dan selalu melakukan pendekatan. Seperti itu. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada, ya yang selanjutnya adalah yang praktik ya, untuk kelompok 11 ya, sudah siap dengan role play-nya? Sudah ya, yang melakukan role play ya, bagaimana nanti ya berperan masing-masing, ada yang menjadi kepala desa, ada yang menjadi bidannya gitu ya, dalam rangka kita menggerakkan dan memberdayakan masyarakat. Saya kira cukup sekian pertemuan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini ya bermanfaat. Saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.